warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Ferliana dari siswi kelas 9B di SMP Negeri 5 Madang Suku 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pelajaran PKN tentang hakikat dan teori kedaulatan di bawah bimbingan Bapak Iksan SPD. Hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Teori kedaulatan dibagi menjadi 5 yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus 354 sampai 430, Thomas Aquino 1215 sampai 1274, V. Hegel 1770 sampai 1831 dan FVJ Stach 1802 sampai 1861. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan Dewa Matahari. B. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli 1467 sampai 1527 melalui karyanya Dua Prinsipal. Teori kedaulatan raja terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. C. Teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin 1530 sampai 1596, V. Hegel 1770 sampai 1831, G. Jelinek 1851 sampai 1911 dan Paul Laben 1879 sampai 1958. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. D. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah atau baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Cribb, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. E. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan persatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberi kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu 1688 sampai 1755 dan J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.